Perkenalkan, nama saya Rio Fernandes. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik berbentuk seperti gelombang transversal pada umumnya. Arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Beberapa sifat elektromagnetik sebagai berikut. A. Perubahan medan listrik dan medan magnet yang terjadi pada saat yang bersamaan. B. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. C. Besar medan listrik E berbanding lurus dengan besar medan magnet E sama dengan CB. D. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, sehingga gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. E. Karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, dan pelenturan, difraksi. Kecepatan gelombang elektromagnetik. James Clerk Maxwell, seorang fisikawan Inggris, berhasil menentukan cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada peremitivitas listrik dan permeabilitas magnet terhadap, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut. Hubungan antara frekuensi gelombang F, panjang gelombang lambda, dan kecepatan C adalah sebagai berikut. C sama dengan frekuensi dikali lambda. Ini berikut adalah contoh soal gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merambat dengan laju 3 kali 108 meter per sekon. Jika panjang gelombangnya 600 mN, maka frekuensi dari gelombang tersebut adalah, jawabannya adalah lambda sama dengan cepat rambat cahaya dibagi frekuensi sama dengan frekuensi sama dengan cepat rambat cahaya dibagi lambda, sama dengan 3 kali 108 dibagi 600 kali 10 min 9 sama dengan 0,5 dikali 1015 Hz. Frekuensi sama dengan 5,0 dikali 1014 Hz. B. Spektrum gelombang elektromagnetik serta manfaat dan bahayanya. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Panjang gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang frekuensi yang panjang gelombangnya berbeda, tetapi semua gelombang-gelombang penyusun ini mempunyai kecepatan rambat yang sama, yaitu C sama dengan 10 kali 8 pangkat 8. Spektrum gelombang elektromagnetik ditunjukkan oleh gambar berikut. 1. Gelombang radio dan televisi. Gelombang radio mempunyai panjang gelombang
terbesar dan memiliki frekuensi paling kecil. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat pengantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar, transmitter, dan diterima oleh antena penerima, receiver. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Yang ketiga, sinar inframerah. Inframerah adalah radiasi yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah. Yang keempat, sinar tampak. Sinar tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 4,3 dikali 10 pangkat 14 sampai 7,7 kali 10 pangkat 14 Hz. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan dari radiasi matahari. Selain itu juga dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom. Yang keenam, sinar X. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik yang digunakan untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus tubuh manusia. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling besar dan panjang gelombang terkecil. Kesimpulan dari materi ini adalah gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Elektromagnetik memiliki arah hambat tegak lurus terhadap arah getarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.